Halo sahabat Jari Pelawit CS, bagaimana kabar kalian teman-teman? Bagaimana perkembangan catur kalian? Apakah kalian masih melangkahkan buah catur, melangkah dulu baru berpikir? Biasanya seperti itu teman-teman, apalagi kita baru pemula, kita sama-sama belajar. Yuk, saya akan terus update video-video unggulan dari pecatur dunia. Kali ini kita belajar pada Raja Endgame, Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Valentin Dragnev pada video Olimpiade 2024. Langkah taktikal diperlihatkan. Siapkan konsentrasi tinggi. Jangan lupa subscribe yang baru bergabung. Selamat menyaksikan. Dragnev memegang buah putih. Dia memainkan dengan langkah pion ke E4. Magnus Carlsen pion ke D6. Diperlihatkan langkah pertahanan bagi buah hitam. Kelanjutannya putih pion ke D4, hitam kuda ke F6 mengancam pion. Kali ini pion dilindungi oleh kuda ke C3, giliran hitam pion ke E5. Bagaimana pengembangan kuda ke F3 oleh putih? Hitam kuda ke D7. Jelas terlihat teman-teman. Terjadi pembukaan, pilih door defense, lion variation. Kita pelajari. Saat putih memainkan gajah ke C4 terlihat jelas mempersiapkan rokade sayap raja. Dan di sini juga Magnus Carlsen mengeluarkan gajahnya dan kedua pemain sepakat untuk rokade sayap raja. Permainan pun berlanjut. Putih coba mendobrak melalui sayap menteri, memainkan pion ke A4. Magnus Carlsen pion ke C6 membuka ruang bagi menterinya. Pion ke H3, pion ke H6. Dragnev pengembangan gajah ke E3. Magnus Carlsen menggeser bentengnya ke jalur E. Kali ini pion A5 dimainkan. Kita perlihatkan teman-teman bagaimana Magnus memukul pion tersebut, dan Dragnev mempunyai 3 alternatif. Kali ini dia memukulnya dengan menteri. Magnus Carlsen menyambut hal tersebut dengan memainkan gajah ditarik mundur, membuka ruang bagi bentengnya menguasai jalur E. Putih pun mengantisipasinya, menggeser ke jalur E kembali bentengnya. Ada menteri mencoba menguasai diagonal oleh Magnus Carlsen, tetapi langsung dihambat Dragnev dengan gajah. Penutupan jalur gajah oleh kuda memaksa gajah petak putih ditarik mundur oleh Dragnev. Kali ini gajah petak putih Magnus Carlsen membuka ruang bagi bentengnya untuk saling berkoordinasi. Gajah kembali mundur ke G3 oleh putih. Dan terlihat teman-teman, bisa ditarik kudanya dan memainkan pion ke F4 nantinya. Ada pion ke A6, langkah tempo, dan gajah dimainkan kembali ke H4. Mencoba menyerang kuda, berharap pion bertumpuk, tapi ada benteng setelah kuda pukul kuda. Yang menjadi pembedanya teman-teman, kali ini dipukul oleh benteng mengancam pion A5. Pion tersebut dilindungi oleh pion ke B4. Tapi sebelum kita melanjutkan permainan, alangkah baiknya kita lihat rekomendasi dari komputer memukul kuda tersebut dengan gajah. Terlihat pion bertumpuk. Dan jika hal ini terus dilanjutkan, benteng bisa bergeser ke D1. Lalu hitam memukul pion dengan menteri, ada pion mengancam benteng, mundur 1 langkah, kembali diancam oleh gajah, mundur 1 langkah untuk menjaga gajah petak putihnya. Setelah gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, menteri pukul pion. Permainan pun terlihat berimbang. Ini hanyalah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer. Kita kembali ke langkah aslinya. Tidak kuda dipukul, tetapi pion melindungi pionnya. Kali ini Magnus mencoba mendouble bentengnya ke jalur E. Ada gajah mencoba mengancam benteng yang ada di E5. Ini menjadi pembeda seorang Grandmaster ataupun juara catur dunia saat ini, peringkat 1 dunia. Apakah kalian berpikir menyelamatkan benteng? Tidak. Magnus Carlsen membiarkan benteng tersebut. Lalu langkah apa yang dimainkan? Pion ke C5 mengancam menteri. Dan Dragnev menurunkan menterinya. Karena apa? Jika kita berpikir
pion pukul pion, maka hitam akan mendapatkan 1 buah pion. Setelah benteng pukul pion mengancam kuda 2 kali, kuda diselamatkan. Seperti yang saya katakan teman-teman, seorang grandmaster apalagi catur dunia, keunggulan 1 pion sangatlah jelas untuk memenangkan pertandingan. Maka dari itu menteri dimundurkan. Dragnev mencoba kali ini setelah pion memukul pion, mengancam kuda, dia mengambil benteng tersebut. Magnus Carlsen kembali membiarkan bentengnya. Setelah terjadi hal seperti ini, mengancam menteri, yaps, Magnus menukarkan kembali kudanya. Kuda tersebut dipukul oleh pion. Saatnya pion ke E4 dimainkan. Pion tersebut sangat powerful teman-teman. Mencoba menghambat pergerakan gajah, diajak pertukaran tetapi langsung diancam oleh pion kembali naik ke H5. Mengancam benteng, benteng ditumpukan ke jalur C, mengancam pion yang ada di C2. Langkah Dragnev di kondisi seperti ini, memainkan pion ke D6. Sebelum kita melanjutkan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa tidak dilindungi saja pionnya dengan benteng ke E2? Maka akan terjadi langkah yang sangat krusial teman-teman. Penempaan menteri ke E5 membawa gajah nantinya ke D6. Jika dilanjutkan mencoba memainkan pion ke G3, ada pion tersebut maju. Dan kali ini teman-teman akan terjadi pertukaran beberapa perwira ataupun pion. Saat putih mengajak pertukaran langsung disambut oleh hitam, dipukul oleh pion, pion pukul pion dan disambut kembali oleh pion, tempo skak yang dilakukan oleh hitam. Jelas, posisi seperti ini lebih diuntungkan untuk buah hitam. Tempo skak saat ditutup kembali oleh benteng, ada gajah ke C5. Benteng bisa dimanfaatkan untuk langkah-langkah berikutnya. Maka dari itu, hal ini sangat tidaklah baik untuk Dragnev. Dia tidak mengambil langkah ini teman-teman. Jadi pelajaran bagi kita. Kita kembali ke langkah aslinya. Putih masih mencoba memainkan pion ke D6, mengancam menteri. Tetapi Magnus tidak terburu-buru ataupun tidak memakan pion yang ada di C2, karena itu langkah membuat nanti putihnya bisa tempo skak dan raja harus bergeser ataupun naik di sini posisinya ke H7. Maka putih berkesempatan memukul pion, mengancam pion A6, mengancam gajah. Ini sangat tidak baik untuk buah hitam, menjadi kembali berbalik menyerang teman-teman. Maka dari itu Magnus menterinya ke C5. Bagaimana Dragnev memainkan pion ke C3, membiarkan ataupun memberikan pengorbanan, berharap ada tempo skak yang dilakukan. Ini langkah aslinya teman-teman. Ini dipersilakan oleh Magnus. Karena apa? Setelah kondisi seperti ini dia mengajak pertukaran menteri, tetapi Dragnev menolaknya, memukul pion yang ada di B7. Tetapi kondisi seperti ini sudah berbeda ya teman-teman, karena ada menteri ke E6, mencoba mengancam pion yang ada di D6. Walaupun di sini terlihat menteri memukul pion yang ada di A5. Kembali teman-teman, ada langkah penting ataupun rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer sebelum kita melanjutkan langkah aslinya. Tidak memukul pion yang ada di A5. Bahkan komputer menyarankan pion yang ada di E4 dipukul oleh benteng, melakukan pengorbanan, tetapi akan mendapatkan kembali setelah pion memukul gajah mengancam menteri. Ini langkah sulit yang ditemukan, ataupun kita bisa menemukannya, tetapi ini langkah rekomendasi komputer. Jelas kita bisa mempelajarinya setelah terjadi beberapa pertukaran perwira, dan kali ini posisinya jika dilanjutkan seperti ini yang akan terjadi. Berharap pion promosi 1 langkah ke depan, tetapi ada benteng bisa menutupnya ke C1. Ada gajah ke B4, lakukan pertukaran, benteng pukul benteng, gajah pukul benteng. Permainan pun masih sangat berimbang. Maka dari itu teman-teman, kita kembali coba lagi ke langkah aslinya. Ini adalah rekomendasi dari komputer yang Dragnev tidak menemukannya. Tidak memukul pion yang ada di E4 dengan benteng, tetapi memukul pion yang ada di A6 dengan menteri. Setelah pion dipukul oleh gajah, Dragnev pun di posisi seperti ini berharap bisa mempromosikan pionnya terlebih dahulu. Dia memainkan
Menteri ke A7 lalu hitam, satu langkah lagi akan promosi. Di sini ada langkah mencoba melindungi kotak yang ada di C1 oleh Magnus. Berharap juga Dragnev bisa memainkan pionnya, tetapi setelah posisi benteng mengancam kembali menteri, ditarik kembali ke A7 oleh Dragnev. Ada menteri ke D6, sudah sangat sulit ya untuk buah putih, tetapi masih dilanjutkan dengan posisi seperti ini karena langkah-langkah terbaik diciptakan oleh Magnus Carlsen. Memainkan gajah, menarik gajah, menutup ataupun menjaga pergerakan pion, karena di sini Raja Hitam sudah sangat terlindungi teman-teman. Perhatikan setelah benteng menutup ataupun memberikan pengorbanan, ini wajib dilakukan. Karena apa? Jika mencoba memainkan pion dengan mengancam gajah, ada gajah mengancam benteng, yang bisa diperbuat oleh putih. Mengancam kembali gajah, tapi ada benteng ke B1. Ini langkah, masih langkah perandaian. Jika tidak tadi mengorbankan benteng, maka inilah akan terjadi. Sangat sulit bagi buah putih. Maka dari itu, benteng ke C1 dan Magnus pun mengambilnya dengan gajah. Setelah gajah dipukul kembali oleh benteng, Magnus Carlsen memperlihatkan langkah kembali mengancam. Posisi benteng ke B1 harus dilindungi oleh menteri, karena apabila putih mencoba memukul pion yang ada di C2 tersebut, maka rajanya akan tewas teman-teman. Ada tempo skak bisa diambil oleh hitam. Jika benteng dipukul, maka jelas tempo skak kembali dan ini tidak ada ruang bagi raja. Masih dilanjutkan, menjaga bentengnya dengan menteri. Magnus Carlsen memainkan langkah taktikal kembali. Yaps, menurunkan menteri ataupun memposisikan menteri ke D1. Dragnev masih berharap bisa mempromosikan pion setelah benteng dipukul oleh menteri. Jelas Dragnev juga menyerah di posisi seperti ini. Setelah menteri pukul menteri, kondisi apa yang bisa diperbuat oleh putih teman-teman? Terlihat memang jika dilanjutkan dia bisa mempromosikan pionnya. Itulah kelebihannya tadi. Magnus sudah menaikkan rajanya ke H7 karena dia mengetahui posisinya jika menteri putih sudah ada di posisi A8, maka dia bisa mengambil tempo skak terlebih dahulu dengan cara memukul gajah dengan benteng. Pukul raja, skak, promosi menjadi menteri. Dan diakhiri dengan skakmat yang sangat cantik ke C4. Luar biasa langkah yang diberikan oleh Magnus Carlsen, bermain awal yang sepertinya mempertunjukkan defense dan secara perlahan memainkan langkah taktikal. Ambil pelajaran penting ya teman-teman. Saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk channel ini agar bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.